Halo semua, selamat pagi menjelang siang. Berjumpa dengan saya, Kelvin, di channel Kelvin Yuswat. Pagi menjelang siang ini, saya berada di KPM Baru Cimahi. Tampaknya itu sedang ramai ya sekarang ya. Oh iya, seperti biasa, di sini saya mengabadikan kembali sebuah konten mengenai bis Kapal Running Rahayu R163. Buat kalian baru mampir di channel Kelvin Yuswat, jangan lupa untuk selalu subscribe dan menyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, untuk bis Kapal Running Rahayu R178, aku lihat itu belum ada yang berubah lagi ya untuk pengerjaannya. Ya masih gitu-gitu aja. Nanti saya akan lanjut lagi pas ada updatean lagi. Oke, sekarang gimana ya perkembangannya? Untuk yang R163 kan, untuk R163 kan kemarin baru datang ya. Kemarin sore. Yang bawah itu Mang Ujang Galon ya. Mang Ujang Galon datang ke KPM. Terus sekarang udah pulang lagi. Seperti biasa, saya merekam lagi ya untuk unitnya di review, dan sekalian saya bahas apa aja yang akan diganti untuk yang direhabnya itu ya, untuk di bagian body. Oke, karena kemarin saya ngerekamnya agak gelap, jadi nggak gitu kelihatan. Jadi saya update lagi ya sekarang. Oke, untuk bis Kapal Running Rahayu R163 itu kan untuk tampak luarnya berbodi Jetbus HD buatan karoseri Adiputro. Jetbus generasi pertama. Unitnya ini masih terbilang unit fit ya. Unitnya nggak begitu capek. Tapi kalau dilihat keseluruhan bodi masih gagah ya. Tapi untuk bis Kapal Running Rahayu yang berbodinya masih seperti ini, yang sekarang beroperasi ada nomor seri TD02 sama TD06 ya. Untuk bis Kapal Running Rahayu R163 ini kan ada julukannya ya, Sonic. Tapi saya nggak tahu nih, nanti bakal jadi seri CF, seri TD, apa tetap seri R ya, saya kurang tahu. Oh iya, yang nantinya akan berubah, posisi ini ya nih, kaca-kaca pasti akan berubah. Terus yang selendang ini kan masih Travego ya, kalau Travego itu misah ya. Kalau yang Setra nyatu. Yang pasti atasnya sih dipotong ya. Tuh. Nah, seperti itu nanti dipotong. Untuk bagian depannya udah pasti dibongkar. Kalau Jetbus 5 kan berubah total ya. Kalau yang Jetbus 3 kan masih bisa ya. Seperti ini ya. Ini cuma dipotong. Waktu yang TD03 kan awalnya R162. Itu dipotong nih, ya. Setengahnya gini sih kalau yang Jetbus 3. Kalau yang Jetbus 5 ini nih, agak manjang ya. Dan pas itu nanti dipotong. Nah, untuk atas itu kan pakai spoiler ya. Kalau Jetbus 5 kan nggak pakai spoiler. Jadi kalau lihat dari sampingnya itu yang seri TD12 ya sama TD14 itu kan nggak pakai spoiler ya untuk bagian sampingnya. Jadi kelihatan langsung AC. Kalau Jetbus 5 sekarang itu ya. Untuk kan masih kan kotak ya. Nanti akan diganti bakal buat sama seperti kurang tahu juga ya. Waktu TD03 itu. Untuk bagian samping ya, untuk bagasi, untuk handle-nya. Handle si kotak, kalau yang udah bulat. Untuk nya itu ya, kalau Jetbus 5 kan ini nih. Seperti itu. Kemudian untuk bagian kaca samping ya yang belakang kan masih seperti ini ya. Nanti akan diganti seperti ini. Nah, kalau yang Jetbus 3 kan bentukannya segitiga gitu ya. Kalau Jetbus 5, nah, seperti itu. Untuk tampak belakangnya seperti ini ya. Untuk tampak belakangnya. Kalau dia sih masih oke juga nih untuk bagian belakang. Nanti siap dipotong juga ya untuk bagian belakang. Tuh.
Nanti kaca juga ikut diganti ya, kaca belakangnya. Terus kaca samping belakang udah pasti diganti ya. Tuh, seperti ini. Kalau Jetbus 5 kan untuk bagian saringan udara untuk mesinnya kan ini ya, bentuknya beda. Kalau yang Jetbus HD, Jetbus 2, Jetbus 3 masih sama ya, bulat-bulat. Kalau Jetbus 5 udah berubah. Sama untukan saringannya ini jadi berubah juga ya dengan udaranya. Ada tulisan Jetbus. Kalau Jetbus 5 seperti itu. Nih untuk bagian belakangnya ya, udah pasti nanti akan diganti. Udah pasti diganti juga untuk samping kanannya juga. Sama aja untuk bagian kiri dan kanan ya, untuk sampingnya itu sama aja ya. Tapi kalau dilihat sih nggak gitu parah ya. Keroposnya paling cuma sedikit-sedikit. Tuh. Ya ini kan bis reguler. Kalau bis reguler udah pasti agak-agak lumayan parah sih. Tapi kalau yang R162 kemarin itu yang sekarang sudah jalan jadi TD03 itu lebih parah keroposnya. Itu bagian luarnya. Nanti untuk bagian wajahnya nanti akan segera diganti ya. Kan basicnya masih single glass ya. Tapi bakal jadi double glass apa single glass? Lihat saja nanti. Kemungkinan sih double glass sih. Kalau dilihat mah. Nah, seperti ini ya untuk kawal Jetbus 5 untuk bagian atasnya nih ya. Tuh. Yang saya pegang nih kawal Jetbus 5. Kawal Jetbus 5 sudah tersedia. Tuh, bentukan kacanya ya. Ini untuk rangka kacanya tuh. Tuh. Baru. Nah, kemudian untuk bagian tampak depannya. Nih. Tuh. Nanti untuk yang R163 untuk tampak depannya nanti seperti ini ya. Bentukan kawalnya. Nah, begitu juga nih untuk bagian belakang. Tuh, untuk bagian belakangnya ya. Nih. Terus dudukan plat nomornya juga udah di atas ya. Ini berubah total nih ya. Ini untuk Jetbus 5. Tuh, susah banget nih. Nah, ini untuk rangka-rangkanya ya. Rangka-rangka untuk kemudian kalau yang ini kan untuk bagian lampu ya. Nah, untuk tampak belakangnya untuk Jetbus 5. Untuk yang dapur running belum datang ya. Biasanya kalau sudah datang udah pasti langsung siap dipotong nih untuk bagian belakangnya. Nanti itu kan belakangnya masih HD, nanti akan tergantikan nih Jetbus 5. Sudah kan dudukan plat nomornya jadi ya. Tuh. Nih untuk tampak sampingnya ya, samping kiri. Tuh. Nah, itu untuk bagian tengahnya nih ya. Lagi ada di kolong. Dia kayak cup ya. Kalau ini kan cup mesin belakang cupnya ya. Nih, kowalnya ya. Oke, untuk seri R178 yang sekarang akan menjadi CF01 masih begini aja ya. Untuk segala bentuk bisnya sekarang tinggal nunggu dashboard, cover, tinggal ditambah lagi boardrest atau karpet, tunggu kaca, bando, itu sudah pada datang, dashboard sudah ada, tinggal tunggu naik aja, handle juga ditunggu, tinggal dicat lagi nih sebagiannya ya, itu bagian
stripping-strippingnya. Oke, sekarang saya langsung masuk ke bagian interiornya ya. Untuk yang R163, oh ya kemarin kan saya ngerekamnya itu kan agak gelap ya. Walaupun udah di center, agak gelap, tapi sekarang terang ya. Oke, jadi untuk bagian interior, ya kan kalau Jetboost 5 berubah juga ya, kan seperti Jetboost 3. Nah, untuk Jetboost 5 ini kan untuk cover atasnya kan masih yang lama ya. Nah, kalau Jetboost 5 itu persis ya, seperti ini nih untuk cover atasnya. Bentukannya ya, segala bentuknya itu persis. Untuk dashboardnya nanti pasti diganti. Ini dashboardnya kan masih agak kecil ya. Sama Jetboost 3 juga sama. Cuma kalau Jetboost 5 itu bentukannya kayak kembali ke Marco Polo. Cuman Marco Polo yang versinya yang dilebarkan. Tuh. Cuman untuk bentukan rem tangannya kan masih di sini ya. Tapi kalau Jetboost 5 agak di kanan gini. Terus begitu juga untuk bagian pintu. Untuk covernya beda lagi ya. Tuh. Kalau Jetboost 5 ada cover, nanti ada speakernya ya. Tapi nggak tahu nih nanti bakal seperti itu atau nggak. Kita lihat saja nanti ya. Soalnya untuk Jetboost 5 tuh dashboardnya masih belum datang ya, belum kelihatan ya. Yang ada baru kawalnya aja. Terus untuk partisi juga udah pasti beda lagi ya. Itu partisinya kalau saya lihat kembali ke bis-bis lama juga sih. Begitu juga louvre AC-nya ya. Kalau louvre AC ini kan lama ya. Kalau yang TD03 kemarin kan sama ya bentukannya. Cuma kalau Jetboost 5 ini agak lebih lebar nih. Dari sini ke sini ya, kalau Jetboost 5 tuh. Tapi kalau yang ini kan nggak ada tutup bagasi kabin. Kalau yang Jetboost 5 ada, tapi saya nggak tahu nih bakal pakai atau nggak, saya kurang tahu. Tapi bentukannya itu sama kayak yang Jetboost 3 pada umumnya ya. Kayak yang TD05. Cuman bentukannya sih kalau yang TD05 kan itu ya, yang untuk tutup bagasi kabinnya. Kalau Jetboost 5 mah ini nih. Seperti itu. Udah pasti bakal berubah ya. Louvre AC-nya sih kalau Jetboost 5. Tinggal tunggu saja nanti. Ini bakal diganti atau enggak, kita lihat saja nanti. Tuh. Nah, terutama nih untuk cover bagian belakangnya. Kalau Jetboost HD kan sama Jetboost 3 ya, itu kan masih sama ya. Gitu juga Jetboost 2 untuk covernya sama ya. Tapi kalau Jetboost 5 udah berubah lagi ya untuk cover belakangnya. Cuman kalau yang ini kan rada gini ya. Nih. Kalau Jetboost 5 tuh agak gini nih. Seperti itu. Jadi Jetboost 5 tuh benar-benar berubah total ya. Tapi untuk bagian belakangnya sih agak sama seperti yang ini ya, cover belakangnya. Cuman kalau yang Jetboost 5 itu bentukannya ini kan agak lebar ya. Kalau Jetboost 5 tuh agak kecil dikit sih segitu kalau Jetboost 5. Kemudian untuk yang bagian belakang nih. Ini kan masih kelihatan luas ya, lebar. Tapi kalau Jetboost 5 mah udah gini nih. Udah gini. Nah, gitu kalau Jetboost 5. Udah pasti berubah total nih. Terus untuk bagian selendang juga kan sama kayak yang Jetboost 3 setelah kan, cuman kalau selendangnya kan agak gede ya, tapi kalau Jetboost 5 agak tipis. Tapi kalau untuk lampu-lampu juga sudah ready semua ya. Tinggal nunggu spion. Kalau yang MJPM itu spionnya udah ori. Kayak yang 5 dari Adiputro. Kalau yang Mejam itu kemarin aku lihat pakai spionnya tuh seperti yang bis Eka itu ya. SL3. Seperti itu. Nggak tahu kayak gini apa Jetboost 3. Tapi yang Jetboost agak ya. Itu. Tapi palang 2 ya. Kalau ini nanti.
Nah, untuk cover bagian pintunya sih agak berubah juga. Weh, ada suara basuri. Tapi itu mobil deh. Nah, kalau untuk karpetnya sih nggak gitu parah sih, tapi ini udah robek-robek juga. Udah robek-robek sih untuk bagian belakangnya. Nah, kalau JetBoost 5 yang aku tengok sih untuk bagian roofnya ya, roofnya itu agak maju dikit sih kalau JetBoost 5 ya. Tapi ini udah pas sih, nggak akan berubah. Nah, ini untuk bagian karpetnya nih ya. Kita lihat ya dari belakang. Nah, tuh. Tuh, ya. Udah robek-robek juga sih. Udah pasti nanti diganti nih untuk karpetnya. Tuh. Nah. Oh iya, saya lupa nih. Nah, untuk kalau JetBoost 5 untuk bagian saringannya nih ya, untuk saringan debunya nih, untuk kayak mesinnya di AC itu udah berubah juga ya. Kalau yang R163 ini kan masih yang lama ya. Kalau JetBoost 5 itu udah berubah, ada tulisan JetBoost-nya. Itu. Kalau speedo udah pasti baru ya nih speedonya. Tuh. Lihat speedonya. Baru guys. Kalau yang TD03 itu speedonya masih yang lama. Pas aku cek tuh. Pokoknya udah yang baru speedonya. Nah, seperti itu ya untuk bis Kapraning Rahayu R163 yang nantinya akan di tampilan semuanya berbodi JetBoost HD, kini akan berganti menjadi JetBoost 5 yang ini ya. Nah, di sebelah saya nih ada cover atasnya ya. Untuk yang bis mana saya kurang tahu. Tapi kalau JetBoost 3 seperti ini ya untuk cover atasnya. Tapi kalau JetBoost 5 udah beda. Cuman kalau yang JetBoost 3 kan agak ngelebar ya ke belakang. Tapi kalau yang JetBoost 5 tuh agak pendek. Seperti itu. Jadi saya pernah naik JetBoost 5, banyak perubahannya ya. Pas di pameran, pas on board juga. Tuh. Oke. Sekian video saya mengenai review singkat bis Kapraning Rahayu L163. Terima kasih ya sudah mampir di channel Kevin Joshua. Jangan lupa untuk selalu subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. See you.